الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة من قراءة الكتاب نصر الدنيا إلى الروح والدين ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وعلى من أمر هذا المسجد أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وعلى هذه النية وكل نية صالح من الخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kita kesehatan, yaitu keimanan, sehingga kita bisa kumpul bersama-sama untuk mengkaji daripada kajian kitab Nasail Diniyah karangan daripada Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan daripada barokah daripada sahibul kitab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan juga seluruh sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa muradihi wa qurbihi tawabba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa yanbaghi an tataharra wa tajtahida an yusalli khalfa a'immatil ma'rufin bittaqwa wa hadha min haitsu afdal wa awla. Masih kita membahas daripada fadilah keutamaan orang, yaitu sholat berjamaah ada di masjid. Kemarin melanjutkan daripada pembahasan, yaitu maka sholat akan menjadi bagus, akan bertambah daripada pahala sholat tersebut jika kita sholat berada di belakang daripada imam yang ahli khair dan juga ahli sholat. Itu mengungguli daripada sholatnya kita, yaitu berada di belakang atau menjadi daripada makmum selain daripada orang ahli khair dan orang-orang yang sholat. Kemudian Imam Abdullah Al-Haddad menambahkan, dan sesayogianya hendaknya dia untuk daripada memeriksa dulu dan juga dia untuk berusaha dulu mencari tahu bahwasanya dia hendak sholat itu di belakang imam-imam yang diketahui ma'rufin bittaqwa daripada ketakwaannya. Wa hadza min haitsu afdal wa aula. Tapi dengan catatan ingat, ini hanya saja daripada segi afdal dan segi daripada keutamaannya. Hendaknya kita ujar Imam Al-Haddad memilih, kita mau sholat di belakang siapa. Hendaknya kita memilih dulu, tahu, memilih dulu daripada imam tersebut, yang imam itu disifati yaitu daripada dikenal takwa, daripada ketakwaan. Artinya si imam tidak pernah daripada maksiat terang-terangan,
Si imam tidak pernah daripada dia itu yaitu mungkar ada di halayak ramai dan seterusnya. Tidak pernah dia. Nah, maka ini sudah termasuk daripada ketakwaan. Yang salah bagi kita yaitu selalu mencari-cari kesalahannya. Ini yang tidak bagus, karena ini hanya segi daripada afdal dan aula, yaitu keutamaan dan kelebihan saja. Wa illa faqad qala alaihi salatu wassalam sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Akan tetapi ingat lalu daripada antara itu kecuali, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersabda bahwasanya yaitu sholatlah kalian di belakang atau menjadi daripada makmum di setiap daripada orang yang baik ataupun orang yang fajir atau fasik. Jadi kita harus memilih pertama menjadi makmum dan kemudian setelah memilih kita tidak nemu, misalnya kita tidak menemu yaitu imam yang takwa, artinya dia selalu mengerjakan dosa yang kecil terus-terusan, atau dia melakukan daripada dosa yang besar sekali, dan itu dikenal daripada satu orang daripada daerah tersebut misalnya. Kemudian kita ketika melihat seperti itu, kita tidak mau untuk enggan bersolat berjamaah ada di sana, kemudian kita sholat ada di rumah sendirian. Ini tidak baik. Ini tidak bagus, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dasarnya yaitu bersabda, sholatlah kalian di setiap daripada belakangnya orang baik, orang yang takwa ataupun orang yang fasik. Meskipun orang fasik jadi imam, tetap sholat berjamaah ada di sana. Karena kita yaitu mengejar atau mengambil daripada fadilah jamaah yaitu ada di masjid. Apalagi sholat di sini ya, masjid sini, alhamdulillah imamnya sudah Habibie, daripada tartil Qurannya sudah bagus, dan dikenal daripada ketakwaan. Sayangnya masih hujan. Insyaallah cepat nikah ya, biar sempurna. Amin. Mau nikah ya. Amin insyaallah. Nah, wa fi masyi ila masjid li ajli sholati fihi thawabun adim wa waradat bihi al-akhbar hatta warada an kulla khatwatin yakhtuha al-'abdu ila masjidin tuhsabu lahu wa tuktabu lahu fi hasanatihi. Dan di dalam yaitu berjalan menuju kepada masjid. Dia mau sholat, kemudian dia tidak pakai kendaraan, dia berjalan. Yaitu untuk sholat di dalam masjid, maka itu merupakan daripada pahala yang adil, pahala yang agung. Dan disebutkan daripada riwayat-riwayat, sangat banyak riwayat yang telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai diriwayatkan setiap daripada satu langkah maka si hamba tersebut yang menuju masjid untuk melakukan sholat dihitung daripada satu langkah tersebut, yaitu dia pahala, dan juga ditulis daripada kebaikan untuk daripada satu langkah. Wa intidharus shalah ba'da sholati minal qurban, dan menunggu daripada sholat ke sholat yang lain itu termasuk daripada qurban, pendekatan diri si hamba kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Wa masalu an yusalli al-maghrib thumma tajlis fi masjid li ajli isya hatta tusalliha, yaitu dia hendaknya sholat maghrib ada di masjid, kemudian dia tidak boleh, tidak langsung pulang, dia duduk iktikaf ada di masjid untuk mengerjakan daripada sholat isya. Kemudian sampai daripada datang waktu isya. Wal muntadiru, dan menunggunya tadi di sholat untuk sholat isya, yu'addi indallahi musalliyan
wa yuktabu lahu thawaba musallin, maka dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang di dalam sholat. Jadi meskipun kita duduk, anggaplah kita daripada iktikaf kemudian nganga aja duduk aja, atau sampai daripada misal guring, tapi di tempat duduk di masjid, maka kita termasuk daripada orang-orang yang sholat. Jadi selama duduk kita sampai sholat isya itu kita dihitung oleh Allah sholat, meskipun kita guring untuk menunggu daripada sholat yang akan datang, apalagi diisi dengan baca Quran, wirid-wirid daripada itu, maka pahalanya sangat luar biasa. Sawa'un kana dzalika intidhar salati ba'da shalat aw sabaqa ila masjid qabla an taquma shalat faqa'ada yantadiruha. Baik dia itu menunggu itu sholat, setelah sholat, atau dia berdahulu datang ke masjid sebelum didirikan daripada sholat, maka dia duduk yaitu untuk daripada menunggu itu sama saja. Baik kita setelah sholat daripada maghrib kemudian duduk sampai isya, atau kita datang sebelum maghrib kemudian untuk yaitu menegakkan sholat maghrib, mengerjakan daripada sholat maghrib, ini sama saja. Menunggu untuk sholat atau menunggu datangnya sholat, ini sama. Orang tadi duduk itu dihitung daripada pahala kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yamkisu fi mahallil ladzi shalla fihi la tazalu malaikatu tastaghfiru lahu wa tad'u hatta yuhdisa wa yatakallam. Dan orang tadi yang datang yaitu dia duduk ada di masjid, kemudian duduk ada di masjid fi mahallil ladzi sholat, di tempat dia yang akan sholat, artinya di kalangan masjid ini, di wakaf masjid ini. Kemudian tidak akan atau senantiasa malaikat itu memohon kepada Allah untuk yaitu dihapuskan daripada dosa-dosanya dan mendoakan terhadap orang tadi sampai dia hadas, batal wudu, au takallam, atau berbicara. Jadi mulai rumah supaya datang ke masjid, kemudian kita duduk sampai daripada kita hadas atau kita berbicara, maka malaikat itu ketika itu berhenti untuk mendoakan kita. Selama kita tidak berhadas, tidak batal wudu, dan juga kita tidak ngobrol, maka malaikat terus meminta kita ampun dan memintakan kita doa kebaikan. Kullu dzalik wa qad warada bihi akhbar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu kata saya menjadi Abdul Haddad, yang saya katakan itu bukan mengada-ngada, akan tetapi itu benar-benar diriwayatkan dan dikabarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala man yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau saya tunjukkan atas apa-apa yang bisa menghapus daripada kesalahan-kesalahan kalian, atau dan juga daripada mengangkat daripada derajat kalian? Apa? Isbahul wudu'i ala makari, yaitu dia orang yang pertama menyempurnakan wudu ala makari. Makari di sini atas terpaksa, meskipun akan terpaksa. Artinya bagaimana? Misal kita ini tadi malam hujan, pas ini ya, tadi malam hujan, kemudian kita bangun subuh. Bangun subuh ini ngelihat baju kadang ini kita kedinginan, iya, kedinginan sampai kadang kuat dinginnya atau saking panasnya kena air, kita wudhu cuma daripada biasa saja, basuh wajah satu kali, tangan satu kali, rambut cuma sedikit, kemudian daripada langsung yaitu kaki, sah, sholat sah, wudhunya sah, akan tetapi sunnahnya lewat semua, kan gitu. Nah ini dia yang memperbagus wudhunya meskipun daripada terpaksa.
Artinya waduh dingin, tapi saya mau wudhu sempurna meskipun dingin. Nah, saya akan wudhu sempurna meskipun dingin. Nah, dia dingin itu dia lawan daripada malesnya, atau dia lawan daripada dinginnya. Maka orang tadi yaitu mendapatkan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sobo yang paling berat untuk daripada wudhu semua sunnah. Karena semua sunnah itu basah semua kita pasti. Dan ini daripada berat. Kemudian wa kasratul khuta fila masjid, dan dia yaitu memperbanyak daripada langkah-langkahnya sampai ada di masjid. Wa yantidarus sholati ba'da sholat, dan dia setelah sholat menunggu sholat yang akan datang. Fadalikumur riba. Maka untuk kalian yaitu orang-orang yang beruntung, untuk kalian yaitu orang-orang yang beruntung. Jadi pertama tadi menyempurnakan wudhu meskipun terpaksa. Kemudian dia daripada membanyakkan langkah untuk sampai ke masjid. Kemudian sampai di masjid, dia setelah sholat dia menunggu sholat yang akan datang, atau sebelum dia daripada masuknya waktu sholat dia duluan daripada duduk ada di sini. Maka ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu akan beruntung dan kalian akan beruntung. Ribat di sini yaitu ada arti sebagian ulama mengatakan penjagaan daripada medan jihad, musuh yang hendak menyerang, atau kalau ulama sekarang yaitu mengartikan daripada kita melawan daripada hawa nafsu. Maka ini sangat berat, tiga ini sangat berat. Wudhu atas terpaksa musim panas atau musim dingin, kemudian dia jalan ada di masjid, setelah jalan dia iktikaf. Ini tiga ini perkara yang sangat berat. Di mana kalian bisa, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memerangi atau mengerjakan tiga ini, maka untuk kalian yaitu ribat keberuntungan. Keberuntungan untuk kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, innakum lan tazalu fi sholati man tadartum shalah. Di hadis yang lain yaitu ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya daripada Imam Haddad mengatakan sebelum daripada waktu sholat masuk dapat pahala atau dihitung sholat, ini dalilnya. Busyirat masa'ib innakum lan tazalu fi sholati man tadartum shalah. Sesungguhnya kalian itu senantiasa yaitu menunggu daripada sholat, sedangkan kalian di dalam sholat. Ini asbabul wurud, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersabda. Kalau ayat namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis ada namanya asbabul wurud. Asbabul wurud ini yaitu sebab daripada keluar hadis tersebut. Ketika itu yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu mengakhirkan daripada waktu isya. Ini dari Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sampai isya, sampai daripada mau tengah malam. Gak sholat isya, aja di masjid sama sahabat. Ketika itu sahabat ada menunggui, ada yang baca Quran, ada yang kada kuat atau mulai pagi begawe sampai ketiduran di masjid. Akhirnya mengakhirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri mau sholat isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ujar Sayyidina Anas bin Malik menghadapkan wajahnya Nabi kepada kita. Artinya waktu mau sholat ini Nabi berpaling. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengatakan orang-orang yang sudah sholat dan juga sudah tidur, akan tetapi kalian menunggui untuk sholat, maka selama kamu menunggui itu dihitung daripada sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, busyiral masail ila masjid fi dhulmati bin nurid tabi yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ahli jalan atau orang yang suka jalan sampai daripada masjid
di dalam kegelapan, di kegelapan daripada hari bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan nanti dia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya yang sempurna ada di hari kiamat. Wa warada anna al-masjid insan ila masjid yuktab lahu wa yaj'al Allahu lahu sawaba. Maka daripada riwayat tersebut, jalan sampai daripada ke masjid seorang hamba dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pahalanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu satu pahala. Khutwatan yukaffiru biha an-sayyi'at. Satu langkah orang yang mau daripada ke masjid itu akan dihapus daripada satu kejelekan. Wa khutwatan yuktabu lahu hasanatun. Satu langkah orang itu ada daripada menuju masjid dihitung daripada satu kebaikan. Wa khutwatan yarfa'u biha darajat. Satu daripada langkah diangkat daripada satu derajat. Wa kama kutiba lahu masyu ila masjid kadzalika yuktabu lahu ruju'ahu minal masjid ila manzil. Sebagaimana dia dihitung daripada mamsyahu, yaitu jalan daripada ke masjid, begitu juga dia pulangnya dihitung juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Per langkah dia akan mendapatkan daripada fadilah atau kebaikan yang sangat luar biasa sampai daripada rumahnya. Wa qala alaihi salatu wasalam, la tazalul malaika tusalli ala ahadikum ma dama fi mahallin ladzi shalla fihi wa lam yuhdis aw yatakallam taqulu Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak atau senantiasa malaikat itu yaitu mendoakan atas salah satu daripada kalian selama kalian itu ada di tempat daripada sholatnya, yang dimana sholat di tempat sholat itu kamu tidak hadas, tidak batal wudu, kemudian juga tidak takalam atau berbicara yang tidak ada manfaatnya, maka malaikat mendoakan kepada kamu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah hambamu yang satu ini ampunilah. Allahumma hambu, ya Allah hambamu yang satu ini rahmatilah dia. Dengan doa malaikat itu hadirin tidak pernah maksiat, tidak punya hawa nafsu. Malaikat diciptakan hanya untuk daripada mengabdi kepada Allah. Akankah daripada doa malaikat ditolak oleh Allah? Tidak. Doa malaikat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kalau kita selalu didoakan seperti itu? Tergantung kita lamanya. Jadi keluar sholat seperti tadi kita ini, subuh ini misalnya, setiap subuh atau setiap daripada 5 waktu, keluar daripada rumah sudah mempunyai daripada wudu, jalan, atau tidak bisa jalan, mengambil daripada pengen mengambil fadilahnya yaitu langkaran, atau daripada berjalan parkir agak jauh. Parkir di mana? Rumah haji atau sebelumnya bagaimana? Parkir di sana. Kalau mau kemudian daripada melangkah atau jalan ada di masjid. Kalau mau daripada mendapatkan yaitu langkahan atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya itu maka sampai ada di masjid jangan daripada batal wudu, jangan daripada untuk berbicara. Kemudian duduk menunggu waktu sholat kayak subuh itu, sampai setelah wirid, sampai daripada sholat subuh, sampai daripada isyraq baru kita keluar masjid. Selesai daripada keluar masjid, kalau masih bisa jangan ngomong. Sampai daripada rumah maka selesai daripada berapa menit atau berapa jam kita itu hadir, tidak yaitu berhenti malaikat mendoakan kepada kita, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Maka kalau kita bisa seperti itu, insya Allah sampai rumah sudah habis daripada dosa kita karena didoakan oleh malaikat. Adapun ya takalam berbicara di sini jangan seperti nanti salah arti.
datang ke masjid terus ketemu kawan, disapa, kemudian kita lurus mempeng aja. Kemudian setelahnya itu baru bilang sama ada pengajian dari Ahmad, tidak boleh ngomong ini salah. Maksudnya tidak boleh takalam berbicara di sini yang mahu faedah, tidak ada faedahnya. Adapun kita kalau bertemu daripada kawan, kemudian kita salaman, kemudian kita tanya sehat, alhamdulillah, atau ngomong yang penting itu tidak apa-apa, tidak gugur. Akan tetapi kalau ngomong daripada yang tidak ada manfaatnya, di luar daripada pembahasan yaitu ada di masjid ini ataupun daripada apa, maka dia akan gugur daripada fadilah tersebut. Kalau kita mempeng, apa bahasa mempeng di sini tuh? Kadang mengherani lurus saja. Kadang mengherani orang. Datang ke masjid, ya apa disapa misalnya, dia terus saja langsung duduk iktikaf. Ini malah merusak daripada perasaan orang lain, dan ini hukumnya daripada jadi haram. Kenapa? Karena dia mengganggu atau menyakiti orang mukmin. Dia disapa tidak menyapa. Maka seperti itu tergantung daripada manfaatnya. Wa min at-ta'aqqadil ladzi yanbaghi dan nabihi wallahu a'lam bisawab. Nanti malam kita nisfu Sa'ban ya. Nanti malam kita nisfu Sa'ban. Sebisanya kita untuk daripada yaitu menghidupkan daripada malam nisfu Sa'ban. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali Allahu ila khalqihi fil laili nisfi min Sa'ban fa yaghfir li jami'il khalqi illa ma syaa tadin aw musma. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh daripada makhluknya ada di 15 malam nisfu Sa'ban, kecuali dua golongan, yaitu orang yang berpersekutukan kepada Allah dan orang dia itu yang memutus silaturahmi, memutus daripada silaturahmi. Kalau Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, saya Muhdar yang pernah datang sini Jumat subuh, yang ganti yang menambahi nama Masjid Baitur Rahman itu, jadi mengatakan ada banyak sekali daripada yaitu masyahid. Hadis Nabi masyahid itu maksudnya kita bahas ya sedikit saja, yaitu pertama orang yang tidak dapat keampunan daripada Allah di nanti malam, itu orang yang peramal atau dukun atau penyihir, ini tidak dapat. Kemudian orang yang bermusuhan sesama muslim, maka dia sebelum daripada memaafkan hari ini, nanti malam dia tidak dapat daripada maghfirah atau pengampunan. Atau dia pecandu, yaitu minuman keras atau minuman khamar. Dan orang yang memutus daripada silaturahmi, tidak mau menegur satu sama lain, ini tidak dapat juga daripada ampunan. Dan juga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian orang yang musyrik atau orang yang kafir. Kemudian orang yang merampas daripada harta orang lain dengan cara yang batil. Dan kemudian orang yang membunuh sesama muslim tanpa hak, dan orang yang memanjangkan sarung untuk kesombongan, atau dalam arti yaitu semua tindakan kesombongan. Dan juga orang yang zina sebelum dia taubat, yaitu nanti malam. Atau orang yang suka daripada adu domba, namimah. Atau orang yang yaitu pembuat daripada patung, dan juga orang yang suka menipu saat berjualan, dan juga orang yang ahli bid'ah atau orang yang tidak mengakui kewajiban mencintai ahlul bait atau daripada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Koreksi diri kita, karena ini yaitu malam ini adalah malam sangat istimewa yang alhamdulillah tahun kemarin kita dimenangkan daripada tahun kemarin, kemudian diketemukan daripada tahun ini. Alhamdulillah kita masih dikasih umur, jangan lewatkan daripada kesempatan malam nisfu Sa'ban, karena ini malam yang sangat istimewa. Ini malam daripada penuh yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita insya Allah niatkan untuk daripada menghidupkan malam dengan di masjid ini, masjid darat, insya Allah di masjid manapun daerah sini, alhamdulillah semua yaitu mengadakan daripada untuk daripada menghidupkan malam bainan maghrib dan isya. Nah, kita insya Allah alhamdulillah di sini yaitu nanti sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyah, dilanjut daripada sholat tasbih, kemudian baca doa, baca yasin 3 kali, dan juga baca doa. Setelah itu menunggu sampai daripada isya. Menunggu daripada sampai isya, dan insya Allah nanti pada daripada malam setelah isya selesai. Setelah isya daripada selesai, kita niatkan untuk menghidupkan. Jadi pahalanya dapat mulai pagi ini, tidak mulai nanti maghrib. Pahalanya sudah dapat di pagi ini, sudah niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Semua hajat kita daripada dikabulkan oleh Allah, rezeki daripada kita diluaskan oleh Allah, kesusahan daripada hati kita, keluarga kita diangkat oleh Allah, penyakit apapun daripada kita atau ada di kampung kita dijaga oleh Allah, diangkat oleh Allah, kampung kita diberikan aman oleh Allah Subhanahu